Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Suci Wulandari. Di sini saya akan berbagi sedikit materi mengenai rumusan dan identifikasi masalah penelitian. Rumusan masalah berkaitan dengan tujuan penelitian. Pertanyaan dasar, mengapa rumusan masalah dalam proposal penelitian itu penting? Itu didasarkan pada pengalaman empiris. Rumusan masalah yang didasarkan pada pernyataan masalah pada latar belakang masalah. Yang kedua, latar belakang masalah bersumber dari pengalaman empiris dan teoritis. Selanjutnya, pedoman rumusan masalah. Yang pertama, masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan konsep untuk menjawab permasalahan. Yang kedua, rumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup penelitian. Yang ketiga, pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, perumusan masalah. Yang pertama, keterkaitan judul dengan rumusan masalah. Yang kedua, keterkaitan rumusan masalah dengan tujuan. Yang ketiga, luaran yang diharapkan dengan metode yang digunakan. 4. Urgensi penelitiannya. Selanjutnya, masalah penelitian harus novelty, yakni perspektif baru dan original. Yang kedua, relevansi, kesesuaian masalah dengan keadaan sekarang. Interesting, menarik minat peneliti. Yang selanjutnya, feasible, dapat dikerjakan. Yang selanjutnya, ethical, sesuai etika yang berlaku. Selanjutnya, perumusan masalah berupa pertanyaan yang spesifik supaya masalahnya terjawab secara akurat. Yang kedua, rumusan masalah harus didasarkan atas masalah penelitiannya. Selanjutnya, alur pikir perumusan masalah. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Yang keempat, rumusan masalah. Latar belakang masalah berisi peristiwa atau kejadian pada objek penelitian. Desain tidak sesuai dengan desain yang diharapkan tidak sama dengan kenyataan. Yang ketiga, penelitian perlu menjelaskan mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Yang keempat, penjelasan harus dalam bentuk data, bukan sekedar karangan tanpa data pendukung. Yang selanjutnya, identifikasi masalah. Penelitian harus mengemukakan masalah yang ada pada objek penelitian, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak akan diteliti. Yang kedua, terdapat hubungan antara masalah yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, batasan masalah. Dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang akurat dan mendalam, pertimbangan aspek waktu, dana, tenaga, kemudahan administrasi, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya pembatasan variabel penelitian tersebut. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah penelitian dibuat dalam bentuk kalimat tanya. Macam-macam rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah yang berhubungan dengan variabel itu sendiri atau satu atau lebih variabel dan tidak melakukan komparasi antara variabel. Contohnya, mengeksplorasi, identifikasi, observasi. Yang selanjutnya, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah penelitian yang membandingkan variabel atau berbeda konsentrasi waktu dan lain-lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif. Sifatnya mempersoalkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Hubungan tersebut dapat bersifat simetris dan timbal balik. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian berhubungan erat dengan rumusan masalah. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini jawabannya akan memunculkan di bagian kesimpulan penelitian. Selanjutnya, bentuk pertanyaan. Contohnya, apakah, upaya apa, adakah, mengapa, bagaimanakah, faktor apa, seberapa tinggi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.